Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nagita Aulia dari klaster I3A dengan NPM 247822023. Jadi di sini saya akan membuat video hands-on yang berisi penjelasan penentuan variabel dependen dan independen hingga interpretasi. Baik, langsung saja masuk ke tahap penjelasannya. Variabel pada dataset yang saya gunakan yaitu dataset OpenAQ, kolom value adalah nilai pengukuran dari polutan, misal PM 2,5, PM10, CO, SO2, NO2. Nah, di sini karena kita ingin memprediksi kadar polutan, maka untuk Y-nya atau dependennya itu kita memakai value. Nah, sedangkan untuk variabel independen itu saya memilih latitude, longitude, year, dan month, karena variabel-variabel ini itu mungkin akan mempengaruhi kadar polutan. Maka dari itu saya memilih keempat variabel ini. Latitude sendiri itu lokasi secara geografis. Alasan dia menjadi independen karena lokasi bisa mempengaruhi kepadatan polusi. Nah, longitude sendiri itu lokasi geografis, sama seperti latitude. Untuk year ini yaitu tahun pengukuran. Tren polusi bisa berubah setiap tahun, maka dari itu saya memilih year. Kemudian yang terakhir yaitu month, bulan pengukuran. Polusi sering bersifat musiman. Nah, kemudian di sini saya akan langsung menjelaskan interpretasinya. Nah, di sini ada visualisasi heat map. Nah, pada visualisasi heat map ini interpretasinya itu yaitu yang pertama, warna heat map mayoritas pucat, menunjukkan korelasi antar variabel sangat lemah. Pucat itu yang ini, warna biru-biru yang sebelah sini. Ini warnanya tidak terlalu terang seperti yang warna merah ini. Kemudian korelasi antara value dengan latitude, longitude, year, dan month mendekati 0. Kemudian tidak ada korelasi tinggi antar variabel independen atau X, sehingga multikolinearitas sangat rendah. Kemudian korelasi yang rendah menjelaskan mengapa model regresi menghasilkan R2 yang kecil, rata-rata yang kecil. Artinya variabel-variabel X tidak mampu menjelaskan variabel value secara kuat. Kemudian pada visualisasi berikutnya, nah di sini ada visualisasi residuals versus weighted. Interpretasi untuk visualisasi ini yaitu yang pertama, titik residual tersebar acak namun tidak merata. Penyebaran residual tidak konstan atau terdapat heterokedastisitas. Asumsi homokedastisitas tidak terpenuhi. Kemudian di sini ada histogram residuals. Nah,
Interpretasinya yaitu bentuk histogram tidak menyerupai kurva normal atau tidak simetris. Dia hanya berbentuk lurus seperti ini. Harusnya histogram tuh dia kurvanya ada kayak diagramnya gitu, seperti gini atau naik turun gitu. Kemudian distribusi residual menyebar lebar dan tidak beraturan. Residual tidak berdistribusi normal. Kemudian di sini ada Kiki plot residual. Interpretasinya yaitu titik pada Kiki plot tidak mengikuti garis diagonal. Terjadi penyimpangan besar di bagian ekor kiri dan kanan. Nah, di sini di bagian sebelah kiri itu dia ada titik-titik ini, sedangkan sebelah kanan nggak ada. Ini maka dari itu ini terjadi penyimpangan besar. Hal ini menunjukkan residual tidak normal dan terdapat outlier. Kemudian di sini prediksi periode berikutnya. Nah, jadi di sini saya membuat data untuk periode berikutnya dengan median latitude, median longitude, kemudian median mode 5 tahun setelah tahun terakhir. Kemudian di sini saya akan menunjukkan dan juga menjelaskan data-data yang ada di sini. Maksudnya kode-kode yang belum saya jelaskan. Di sini ada library yang digunakan, ada Pandas, NumPy, Matplotlib, kemudian Seaborn, State Models. Kemudian di sini ada DFPD Read CSV. Jadi di sini dia menampilkan 5 baris pertama pada file data yang sudah saya kirimkan atau yang digunakan. Kemudian di sini ada DF clean. Jadi di sini data yang sudah dibersihkan. Dan di sini menampilkan 5 baris data pertama teratas. Ini yang ini baris yang digunakannya ada 20.000. Ini DF clean polutan. Jadi di sini data bersih polutannya. Kemudian di sini kode untuk metric heat map dan untuk prestasinya sudah saya jelaskan. Ini Y-nya value. Ini data itunya dependent dan independent. Ini mengambil ulang data bersih dari DF clean, kemudian membuang baris NA, kemudian memastikan semua numerik, kemudian menyiapkan X dan Y atau dependent dan independent, kemudian menambahkan konstanta, kemudian mengkonferensi ke NumPy. Ini hasil outputnya. Kemudian di sini ada membuat daftar nama fitur. Kemudian membuat data frame koefisien dan ini hasilnya. Jadi di sini hanya berisi data frame koefisien dan daftar nama fitur.
Kemudian di sini menguji apa ya? Ini uji normalitas residual, kemudian uji heteroskedasitas, kemudian autokorelasi atau Durbin-Watson. Kemudian ini ada visualisasi redualitas yang sudah saya jelaskan tadi. Dan ini juga sudah saya jelaskan. Di sini sudah saya jelaskan. Nah, ini sebenarnya ini opsional. Ini untuk menyimpan file yang sudah untuk menyimpan file yang sudah dibersihkan. Kemudian kesimpulan dari praktikum 11 ini yaitu yang pertama pemilihan variabel dependen dan independen. Kemudian yaitu variabel dependennya y atau value, kemudian independennya latitude, longitude, year dan month. Kemudian tetapi variabel x tidak cukup kuat untuk menjelaskan polusi. Korelasinya rendah, koefisiennya kecil, rata-ratanya kecil, p-value-nya tinggi. Kemudian model regresi tidak memenuhi asumsi klasik. Sebagaimana residual tidak normal, ada heteroskedastisitas, kemudian banyak outliernya. Jadi model ini tidak cocok untuk prediksi akurat karena variabel lokasi dan waktu tidak cukup untuk menjelaskan variasi polutan. Kemudian perlu menambahkan variabel lebih penting seperti jenis polutan, misalkan DAMI, kemudian jenis lokasi kayak urban, traffic, industrial, kemudian kelembapan, cuaca, wind speed, emisi kendaraan, dan juga jam pengukuran. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.